Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Nanai, Hai, hari ada apa, ini Moni? aku bahagia sekali, Nanai. Oh iya, kelihatan sekali. Aku jadi artis. Artis? Artis Iyalah, apa sih? artis balik papan. Papan atas gitu loh. Ada papan bawah. Ada. Nanai, puji syukur nih kepada Allah yang telah memberikan kita karunia yang sangat luar biasa. Apa saja, Nanai? Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa hari ini kita masih sehat? Oke. Kita selamat. Di tempat Oke. lain masih ada saudara kita yang sedang terkena bencana. Iya, Banjir, tepat sekali. gunung meletus. Iya. gempa bumi. Oke. Nah, teman-teman semuanya aman. Berarti kita ucapkan alhamdulillah. Nah, teman-teman ini kalau mau sedekah bisa nggak ya? Oh, boleh juga nih. Ada harus sedekah ini. Nah, teman-teman kalau mau bantu saudara-saudara kita bisa lewat apa Kak Ci? Tamasa. Oh iya, Tamasa. Nanai, karena kata Pak Sanusi, bersedekah itu, infak itu, sedekah itu, tanfa'ul bala. Tahu nggak? Maksudnya apa sih Kak Ci? Dasar kamu ketika ngaji paling tidur ya Nanai. Jarang-jarang sih. Oh, tapi kan benar tidur. Itu artinya bala itu bencana. Jadi kalau ingin terhindar dari bencana, kita juga rajin infak sodakohnya. Oh, begitu maksudnya. Iya. Nanai, kita sapa dulu dong teman-teman. Oke, Moni. Oke. Antum-antuman. Teman-teman. Iya, maaf. Aku lupa. Kita cek dulu yelnya aja. Oke, yelnya. Perhatikan ya teman-teman ya. Ikuti Nana ya teman-teman ya. Oke, Nanai aja deh. Nana yang melakukan. Oke. Moni yang ngasih apa-apa. Siap. Mana senyummu, Nanai? Mana semangatmu, Nanai? Semangat aja, Baik salatku, baik akhlakku. Oke teman-teman, langsung saja nih. Nanai sudah salat nggak? Aku sudah salat. Sama dong. Aku tadi bangun pagi tepat waktu sebelum salat subuh. Kalau kamu, Moni, jam berapa bangunnya? Aku jam 11 malam sudah bangun, tapi tidur lagi. Nanai, aku tadi itu sholatnya bagus, wudunya saja aku habis air 1 ember. 1 ember? Banyak Iya. banget sih. Ya iyalah, kan biar bersih. Ya teman-teman. Terlalu banyak itu belum tentu baik, belum tentu benar. Kok sapi? Kok bisa? Itu namanya israf. Apa itu israf? Maksudnya berlebih-lebihan menggunakan air ketika berwudu. Stop. Aku tahu. Kata Pak Sanusi, itu termasuk mubazir. Betul. Mubazir itu temannya. Bukan. Temannya syaitan. Oke. Jadi nggak boleh berlebihan ya? Oke. Aku tadi loh. Nanai, jangan bilang ya. Aku tadi itu sholatnya cepet. Karena aku pengen segera ikut acara ini. Boleh nggak kira-kira sholatnya? Itu pas sholat itu pakai helm nggak? Aku batuk. Oh, kamu habis makan kerupuk ya paling ya? Kan puasa. Dasar kau. Waktu sahur. Iya tadi sedikit. Boleh nggak sholatnya cepet? Nah, itu pakai helm nggak sholatnya? Selalu di depan sih. Itu sholat apa balapan? Kan aku sudah hafal. Yang namanya sholat itu harus khusyuk dan tumakninah. Yang lama ya sholatnya ya? Ya, pokoknya sesuai dengan aturannya. Jadi misalnya setelah membaca tuh, ya diam sebentar, kemudian lanjutkan gerakannya. Gitu maksudnya. Aku tahu.
Tahu maksudnya? Maksudnya aku juga pernah sholat lama sekali. Lama. Iyalah, sholat asarku lama. Tahu nggak, Nonoy? Kenapa Karena kok lama? aku gabung sholat duhur, asar, kemudian maghrib jadi satu di sholat asar. Lama sekali. Itu di jamak. Nggak tahu. Pokoknya aku biar lama sholatnya, sekalian aja aku sholatnya jadi satu tak rapel. Nggak boleh. Betul kah? Namanya sholat itu ada aturannya. Oh. Harus sesuai waktunya. Oh gitu ya. Maaf. Nani. Kita kan sudah sholat nih. Kita ini kelihatannya anak yang solih ya. Iya. Ya solih dong. Berarti, Noni. Nanti berarti kita nggak akan masuk neraka kekal kan? Tentunya, tapi ingat. Ketika kita sholat harus memperhatikan syarat dan rukunnya. Nggak apa-apa deh. Pokoknya aku sudah sholat. Pasti sholatku nanti akan dinilai oleh Allah, akan diganti dengan surganya. Yo, nggak boleh gitu. Ya iyalah kan janji Allah, bagi orang yang sholat akan diberikan hadiah surga. Jadi pasti aku dapat surga. Ya, memang sih janji Allah begitu. Ya terus kenapa? Tapi Sedih lu. sholatnya harus baik. Terserah aku dong. Ya sudah nanti nggak usah tetanggaan aja di surga. Kok gitu sih? Apa Ya kita iyalah. tanyakan sama Kamu sirik. Apa kita tanyakan sama Kak Aji ya? Siapa itu Kak Aji? Aku nggak kenal. Kenalku Pak Sanusi. Masa lupa? Itu loh Ustadz kita yang kece itu. Betulkah? Teman-teman kenal Kak Aji? Tuh, kenal. Kenal Kak Aji kan Oke teman-teman deh, ya? kalau gitu. Oke. Ya, sama-sama yuk. Teman-teman Kak kita ya. Kak Aji. Kak Aji. Sini dong. Tak kasih. Lontong. Kan puasa. Oke, kita sambut Kak Aji. Tepuk tangan yang meriah teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih nih Kak Aji sudah dipersilahkan untuk mengisi forum ini. Tadi ada si Nonoy sama si Morning ya, dipanggil Kak Aji datang malah dia menghilang. Oke deh, tidak apa-apa. Kan masih ada kalian di situ di rumah saja. Oke. Ya. Nah, teman, Kak Aji seperti biasa akan datang menemui teman-teman dengan membawa obat ganteng yang tidak hanya KW-KW, obat ganteng yang tidak hanya berstandar nasional, tapi obat ganteng yang berstandar akhirat dunia. Nah, apa itu? Yaitu mendengarkan kisah, karena di balik kisah ada sebuah hikmah. Allah pun menyatakan, barang siapa yang bisa mengambil hikmah, maka sebenarnya ia telah diberikan karunia yang sangat luar biasa. Insya Allah kita semuanya. Adik-adik seluruh peserta JR, Jalsa Ruqyah kelas 3 dan kelas 4. Ya, seperti tadi yang dibicarakan si Nonoy sama si Morning, benar. Ada benarnya, ada salahnya. Teman, benarnya adalah bahwa kita memang harus mengutamakan sholat. Kemudian salahnya adalah si Morning itu merasa bangga dengan sholatnya. Kira-kira pantas enggak ya kita berbangga dalam sholat kita? Kira-kira pantas enggak ya teman-teman? Nah, ada sebuah kisah bahwa ternyata amal kita yang kita gadang-gadang, yang kita harapkan mendapatkan pahala yang besar, boleh jadi zero di hadapannya karena kita salah melakukannya. Pengen tahu ceritanya? Pengen tahu aja? Apa pengen tahu banget? Simak ya kisah berikut ini. Di sebuah negeri nan jauh di sana terdapat cerita
pagi hari yang cerah, sinar mentari menerangi dunia. Ke ufuk barat tenggelamnya. Pagi-pagi biasanya terdengar juga suara malah tentu. Teman-teman, di pagi hari yang cerah di sebuah desa, ada dua anak kecil yang sedang bermain, yang sedang asyik membantu kedua orang tuanya. Kedua anak ini, yang pertama namanya adalah Handsome. Sama seperti anaknya, tegap, selalu tersisir rapi rambutnya, tidak lupa digosok giginya, putih seputih cat tembok. Pagi hari Handsome nih. Ternyata Handsome ini ada kepanjangannya. Hebat, nurut dan semangat. Seperti kalian, iya seperti kamu. Handsome teman. Suatu hari ia seperti biasa membantu ibundanya. Membersihkan rumah, menyiram tanaman, kadang juga mencabuti rumput liar. Ketika sang bunda menyiram bunga di halamannya, Handsome kecil pun menghampiri sang bunda. Bunda. Bunda pun menjawab, Handsome? Handsome sedang apa? Bunda, boleh nggak aku bantu Bunda? Aku kan ingin juga bantu Bunda, biar aku nanti dapat pahala banyak, kata Ustadz Sanusi. Siapa itu Ustadz Sanusi? Guruku. Oh iya? Ya iyalah, gini kata Ustadz Sanusi itu, agar aku nanti diridhoi oleh Allah, aku harus meminta ridhonya ibu. Salah satunya adalah membantu ibu menyiram bunga ini. Teman, sang ibu pun berkata, Handsome, kamu bisa menyiram bunga yang sebegitu banyak. Kamu kan masih kecil. Ibu, kenapa kamu gak percaya sama aku? Aku sudah besar. Baiklah, kalau begitu, ayo bantu ibu. Tapi nanti kalau capek, nggak boleh rewel. Oke, Komandan. Shh, komandan. Maaf, Ibu. Teman, Handsome pun membantu sang ibu. Membersihkan rumah dan semua pekerjaan rumah lainnya. Ternyata Handsome ini juga PJJ loh teman. Mama, Ibu, aku kan PJJ nih di rumah. Jadi aku harus banyak membantu Ibu. Ini adalah kesempatanku berbakti sama Ibu. Iya kan Ibu? Wah, anak siapa ini? Bagus sekali, solid sekali. Ibu lupa, aku loh anak Ibu. Iya, ibu paham. Oke, silakan dikerjakan. Oke, siap. Teman, lain ceritanya dengan si Dudung. Rambutnya acak-acakan, kulitnya tak terawat, pun begitu, nafasnya pun tidak sedap. Ya wajar, dia jarang sekali mencuci gigi. Ya Pak, menggosok gigi. Suatu hari sama ya, orang tuanya meminta si Dudung yang sedang asik bermain untuk membantu ibunya yang sedang merawat adiknya yang sedang sakit. Teman, ibunya Dudung ini repot sekali. Dudung, bantu mama Dudung, ini adikmu sedang BAB, ibu harus menolong dia. Teman-teman, si adiknya ini sedang nangis keras sekali. Nah, tunggu Mas Dudung ya, kamu di sini aja. Nanti ibu akan ke sini lagi. Dudung, ke sini.
teman, ternyata apa jawabnya si Dudung? Ibu ini nggak tahu aku repot. Dudung, kamu repot apa? Nggak tahu dah. Aku ini repot ini loh, main game. Dudung, game itu nggak ngerepotin. Mestinya kamu harus bantu ibu ngurus adikmu ini. Tuh adikmu. Iya, itu kan anak mama. Teman-teman, pantas nggak orang tua kita katakan demikian? Jangan sekali-kali ya. Apalagi kita batas seperti itu. Kita mengatakan, saja itu nggak boleh oleh Allah. Dilarang keras. Bahkan orang yang mengatakan seperti ini adalah mereka yang layak mendapatkan dosa yang sangat besar. Serem nggak? Serem. Oke teman-teman. Maka si Dudung pun enggan membantu ibunya. Dia asik bermain, dia asik menghibur dirinya sendiri. Dia katanya sih melihat tugas-tugas dari sekolahnya, padahal dia bermain. Teman-teman tidak seperti itu kan? Teman-teman pasti deh handsome. Nah, singkat cerita teman-teman sekalian, pada suatu hari si Dudung dan si handsome bermain bersama-sama. Dudung, ayo kita bermain. Dudung, kebalik. Handsome, ayo kita bermain. Bermain apa, Dung? Kita bermain saja. Kita bermain lompat tali. Oke, aku main lompat tali sama kamu ya. Nah, mereka pun bermain bersama. Mereka pun bergembira menikmati hari yang cerah tersebut. Teman, tiba-tiba di tengah-tengah mereka bermain, dari surau terdekatnya terdengar suara. Suaranya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa teman-teman? Iya, itu adalah suara azan. Cakep, handsome, kalian memang hebat. Maka handsome pun mengingatkan si Dudung. Dudung, ini sudah terdengar azan. Siapa itu yang adzan? Ya biasalah muazzinnya. Lalu, kenapa? Dudung, kamu nggak boleh gitu. Kata Ustadz Sanusi, kalau terdengar azan, apapun aktivitas kita harus kita hentikan. Kita pergi ke surau untuk sholat berjamaah di sana. Enak saja. Aku nggak mau. Ini nanggung. Kamu mau ke sana? Iya, aku mau ke sana. Enggak, aku mau melanjutin mainkan dulu. Dudung, kamu nggak boleh seperti itu. Kenapa nggak boleh? Awas ya, nanti kalau nggak nyusul aku. Iya, kamu pergi saja di sana. Teman, akhirnya si Dudung pun bermain. Asyik dengan mainannya. Teman, ternyata handsome tidak menghiraukan Dudung. Ia membiarkan untuk bermain. Dan dia sudah mengingatkan. Si Dudung pun asyik bermain. Sementara si handsome pergi sholat berjamaah di surau terdekat. Teman, karena si Dudung ini bermainnya sangat keras, akhirnya pun ia capek. Orang yang capek itu biasanya ngantuk. Teman, akhirnya si Dudung ini ngantuk dan akhirnya sholat duhur, asar pun terlewat. Akhirnya sampailah menjelang maghrib. Si Dudung ini tidak terlihat sekali bermain, tetapi dia malah ketiduran di tempat mainannya. Nah, di dalam tidurnya si Dudung ini teman-teman. Si Dudung melihat. Tiba-tiba matahari itu terbit dari barat. Mataharinya terbit dari barat. Teman, dalam mimpinya si Dudung ini merasakan bahwa dunia ini kiamat.
Mataharinya panas. Lari. Teman, matahari pun terasa sekali menyengat si Dudung sampai si Dudung menggelepar kesakitan. Akhirnya sangkakala berikutnya pun ditiup oleh malaikat Israfil. Semua kehidupan mati. Semua yang bernyawa ketika itu tidak berdetak lagi jantungnya. Iya, hari itu adalah hari kebangkitan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mizan pun ditegakkan. Orang-orang yang terkapar, terkubur pun dibangkitkan. Semuanya bangun berdasarkan amal kebaikannya. Si Dudung teman dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sedih, dalam keadaan galau dan kacau. Kemudian mukanya pun juga menghitam. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku seperti ini? Teman, aku ini jelek. Teman, malu aku. Soalnya aku dulu waktu di dunia tidak segera menghadiri panggilan Allah. Teman, si Dudung berlarian mencari penolong. Ia lari ke teman dekatnya. Ternyata ia nggak mengenali sama sekali teman terdekatnya. Ia pun mencari Pak Satpam di kompleknya ketika di dunia. Apalagi Pak Satpamnya, dia tidak mengenalinya. Teman-teman, di mana kalian? Aku kok sendiri. Teman, tiba-tiba dari atas langit ada primadani yang ternyata primadani ini mencari seseorang. Si Dudung memanggil-manggil, pahala sholat, tolong aku. Ternyata primadani yang ternyata itu adalah pahala sholat mencari seseorang. Kenapa kau tinggalkan aku? Teman, siapa yang dicari oleh pahala sholat tadi? Ternyata pahala sholat tadi adalah mencari si handsome yang ketika di dunianya ia rajin sholat, meninggalkan kesibukan dunia untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa teman? Karena handsome ini teringat bahwa jika kita menyempatkan diri mengingat Allah di kala sempit, maka Allah akan mengingat kita di kala hari yang sangat mencekam, yaitu di hari kiamat. Dengan kata lain, ketika kita menyempatkan diri di waktu luang kita, di waktu kesibukan kita, atau di kapanpun kita berada untuk sholat berzikir, Allah akan mengingat kita ketika nanti di akhirat, sementara kita tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Handsome pun diambil oleh pahala sholat tadi, kemudian dibawa ke dalam surga. Kamu sholat ya? Ya. Aku adalah pahala sholat. Aku akan membawamu, handsome. Kau akan dirindukan oleh para malaikat untuk masuk ke dalam surganya. Aku terkenal. Iya, ayo ikut aku. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan pahala sholat ini. Dia mencariku, aku tidak mencarinya. Hore, alhamdulillah. Sementara teman, si Dudung masih mencari-cari pahala sholatnya. Ya Allah, mana pahala sholatku? Dudung. Ya Allah, kenapa panggilannya seperti itu? Nggak enak. Ya. Ya Allah, mana pahala sholat yang kau janjikan? Dudung. Ya. Kau ingin pahala sholatmu? Ya iyalah, itu si handsome sudah kau kasih. Mana pahala sholat yang dijanjikan Allah? Kau ingin? Iya, aku ingin pahala sholatku. Biarkan dia menolongku. Mana? Jangan kau sembunyikan pahala sholatku. Malaikatnya tertawa. Teman,
Akhirnya malaikat pun dengan marah. "Ah, Dudung, jika kau ingin melihat pahala sholatmu, ini pahala sholatmu." Dilemparkanlah sebuah benda yang mirip kain usang dan menutup wajahnya si Dudung. Apa ini malaikat kau berikan kepadaku? Ini kan gombal mukio. Iya, itu adalah kain usang dan itu adalah pahala sholatmu. Kenapa kau berikan pahala sholatku seperti gombal mukio ini? Ingatkah engkau? Dulu ustadzmu pernah memberitahu engkau bahwa sholat itu tidak semuanya diterima oleh Allah, tetapi sesuai dengan bagaimana engkau mengerjakan, waktunya engkau jaga, syarat dan rukunya engkau penuhi, dan tumakninah atau tidak, ikhlas atau tidak. Jadi sholatku belum bisa menolongku. Belum. Kenapa? Tadi kau sholat belum tumakninah dan kau sholat belum memenuhi syarat dan rukunya. Begitu ya, tobat. Akhirnya teman, di tengah hiruk pikuknya kiamat itu tiba-tiba alhamdulillah aku bermimpi. Ternyata si Dudung bermimpi. Apa yang ia lakukan ketika ia bangun tidur? Dia langsung memanggil temannya. Ensep, tunggu aku Ensep. Aku akan ikut sholat padamu. Tunggu. Sementara masjidnya sudah kosong. Sudah selesai sholat jamaah. Akhirnya dia pun merenungi nasibnya. Masjidnya sudah kosong. Aku terlambat teman. Iya aku terlambat. Siapa itu? Ada teman yang masih belum sholat kayaknya. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku, Iya. aku Nonoy. None, kamu tadi tahu nggak si handsome? Aku nggak tahu. Loh, kamu tinggal di sana. Iya sih, aku tahu. Di mana dia? Sudah pulang. Kok pulang? Iya, dia tadi habis sholat. Kemudian dia ada janji mau bantu sama orang tuanya. Mau bantu orang tuanya? Iya, Kenapa ia harus bantu? soalnya kata dia sih, dia mau ini jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya agar Allah ridho dengannya. Gak cukup dengan sholat. Nggak cukup lah, Gak cukup dengan puasa. nggak cukup. Harus berbagi sama orang tua juga. Iya, kenapa kau? Aku menyesal. Kenapa menyesal? Kasih tahu aku. Mau tak kasih tahu. Ya mau lah, tempe juga nggak apa. Kamu Kamu ingin tak kasih tahu? Iya. Baiklah. Aku tadi sebelum kesini, sebelum main sama si handsome, Iya, apa yang kamu lakukan? aku membentak orang tua aku. Kenapa kamu bentak? Jangan gitu, aku malah nangis. Soalnya aku disuruh jagain adekku, aku nggak mau, aku pura-pura sibuk. Kamu, Dudung, kamu harus bertobat. Iya, aku mau bertobat, makanya ini aku nyari handsome, mau sholat berjamaah. Sudah terlambat. Jangan marahi aku. Ya sudah, biar dimarahi Kak Aji. Siapa Kak Haji? Ya nanti yang akan ke sini. Aku biar dimarahi Kak Joko aja. Ya, kita panggil Kak Joko wes. Kak Joko, ini Dudung marahi Kak Joko. Kak Joko, Dudung marahi. Iya, aku mau dimarahi Kak Joko. Aku mau dimarahi Kak Joko. Jangan nangis. Iya. Jangan nangis. Iya. Aku dimarahi nanti ya. Aku dimarahi nanti. Aku dimarahi nanti. Oke teman-teman semuanya, tentunya sekarang sudah bahagia, sudah senang ya. Ibarat orang sakit gitu ya, kemudian dikasih obat. Nah, dengan obat itu kita menjadi sembuh ya. Nah, kita tahu tadi mungkin ada kendala, jatuh. Nah, ini sebagai obat mungkin ya supaya teman-teman lebih ceria, lebih
senang, lebih bahagia di saat ini. Nah, tentunya teman-teman tadi sudah melihat dong bagaimana Kak Aji berkisah tentang seekor seorang anak yang bernama Dudu dan handsome, Wah, ganteng gitu ya. Katanya ada singkatannya ya, teman-teman sudah tahu ya. Nah, teman-teman semuanya tadi sudah disampaikan terkait dengan sholat gitu ya. Sholat yang baik itu yang bagaimana. Nah, tadi Dudu dimasukkan ke neraka. Kira-kira neraka apa ya? Neraka namanya neraka sakor ya. Neraka sakor itu adalah neraka khusus untuk orang-orang yang melalaikan sholatnya. Dan sholatnya cepet-cepetan, sholat asal-asalan. Ada anak loh yang sholat tapi nggak wudhu. Nah, kira-kira boleh nggak teman-teman ya? Pastinya tidak boleh. Nah, selain itu teman-teman, ketika sudah sholat tapi sudah berusaha khusyuk, tumaninah, tapi ada yang kurang. Ternyata sholatnya bukan karena Allah, sholatnya tidak ikhlas. Nah, itu juga mempengaruhi pahala kalian, ya. Pahala kalian bisa berkurang, bahkan bisa tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kalau ketika melakukan sholat ini dipuji orang, karena dilihat orang, nah itu namanya sholatnya tidak ikhlas. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, mungkin di akhir ini Ustadz hanya ingin memastikan setelah ini ada perubahan ya. Teman-teman yang kemarin bangunnya terlambat, mulai besok bangunnya tepat waktu gitu ya. Oh, ternyata bangun jam 3 malam itu nggak sulit kok. Yang penting disiapkan waker, kemudian minta tolong sama orang tua. Saya yakin orang tua akan mengizinkan kalian untuk sholat tepat waktu. Dan yang pasti, kalaupun belum bisa bangun sendiri, ketika dibangunkan orang tua nggak boleh marah-marah ya kan, harus seneng ya, karena dengan bangun pagi itu insya Allah rezeki orang tua kalian juga akan dimudahkan, rezeki kalian juga akan dimudahkan. Ingat, rezeki itu bukan sekedar harta teman-teman ya, tapi sehat, kecerdasan, ilmu itu juga bagian dari. Dan berikutnya teman-teman semuanya, kalau kalian sudah bisa berubah untuk bangun pagi, sholatnya juga harus khusyuk, ikhlas, ikhlas dan benar ya. Diperhatikan syarat dan rukunnya ya. Ingat, syarat itu ketika sebelum melakukan sholat ya, seperti seorang muslim, kiblat gitu ya. Dan kalau rukun itu ketika sedang melakukan sholat ya, terkait dengan niat, rukun dan lain-lain. Nah, baik teman-teman semuanya, Ustaz ucapkan terima kasih. Baik teman-teman semuanya, semoga tetap sehat dan semakin solih, sholatnya semakin khusyuk, semakin taat sama orang tua. Dan Ustaz mohon maaf ya, Kak Joko sama Kak Aji mohon maaf, sama mungkin Nono ya, minta maaf, Moni juga minta maaf, dan semoga semuanya sehat, orang tuanya dilancarkan rezekinya, dan semuanya dalam keadaan baik. Ustaz mohon maaf, kita akhiri ya teman-teman ya dengan doa bersama. Abata alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullah astagfirullah astagfirullah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ustaz kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.